Pemirsa, hari ini Panji Gumilang memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan dan bagaimana proses pemanggilan ini berlangsung hingga malam hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari rekan kami Vena Kintan. Silakan Vena. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Kurang lebih sudah sekitar 5 jam Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, tengah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri atas kasus dugaan penistaan agama yang menjerat dirinya. Panji Gumilang tadi telah tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berwarna biru tua dan juga peci hitam. Dan tadi setibanya Panji Gumilang di area Barreskrim Mabes Polri ini, nampak juga kami melihat adanya pengawalan dan juga pengamanan yang cukup ketat mendampingi Panji Gumilang sebelum pada akhirnya masuk ke dalam gedung Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan hari ini oleh tim penyidik. Nah, Panji Gumilang ini juga tadi tidak sempat memberikan sepatah dua kata kepada rekan-rekan media dan tidak ada apapun yang ia katakan kepada rekan-rekan media. Kami juga masih menunggu kurang lebih pernyataan yang akan ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan hari ini di Barreskrim Mabes Polri. Selain itu, Putri Viola dan juga pemirsa, Panji Gumilang hari ini hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik sebagai terlapor, di mana Panji Gumilang ini mendapatkan dua laporan yang menjerat dirinya. Ada dua laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Yang pertama ini dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP, dan laporan kedua ini dilayangkan oleh pendiri NI Crisis Center Ken Setiawan, sehingga pada akhirnya atas dua laporan yang masuk ke penyidik Barreskrim Polri sehingga pada akhirnya ini disatukan dan barulah dilanjutkan oleh penyidik, yakni masuk ke tahap penyelidikan. Selain itu yang bisa kami jelaskan untuk Anda, Putri Viola dan juga pemirsa, setelah pihak kepolisian menerima adanya laporan atas dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang, pihak kepolisian ini kemudian mengambil langkah berikutnya untuk memanggil sejumlah saksi. Ada beberapa saksi yang disebutkan telah memenuhi panggilan dan juga telah dimintai keterangan oleh tim penyidik, mulai dari saksi dari pihak pelapor, kemudian juga ada saksi-saksi ahli yang disebutkan juga telah memenuhi undangan dari tim penyidik, dan pada akhirnya penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji Gumilang hari ini dan dipenuhi hari ini. Selain itu juga Putri Viola dan juga pemirsa, Panji Gumilang ini diperiksa berkaitan dengan kontroversi yang lagi-lagi menjerat Pondok Pesantren Al Zaitun. Cukup banyak kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kalau bisa saya sebutkan, mulai dari adanya praktik menyanyikan lagu dalam bahasa Yahudi, kemudian juga wanita yang disebut sempat mengisi khutbah selama sholat Jumat, bahkan ada pernyataan Panji Gumilang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah karangan. Selain itu juga salah satu yang juga cukup menarik perhatian adalah berkaitan dengan sholat, di mana saf antara jemaah pria dan juga jemaah wanita ini disatukan, serta juga dalam sholat ini ada saf yang cukup berjarak. Ini beberapa poin kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang disebutkan oleh dua terlapor tersebut ke pihak penyidik bahwa masuk ke dalam unsur penistaan agama. Itu yang kami duga akan kembali didalami oleh tim penyidik hari ini dengan agenda pemanggilan Panji Gumilang sebagai terlapor, sebagai saksi hari ini di gedung Barreskrim Polri. Selain itu juga, selain kedatangan dari Panji Gumilang, hari ini hadir juga salah satu dari pihak terlapor, Putri Viola dan juga pemirsa, yakni dari Ketua FAPP, Forum Advokat Pembela Pancasila, yang kembali memberikan sejumlah barang bukti, yakni video media stream untuk melengkapi video barang bukti lainnya kepada tim penyidik. Total ada 10 video yang kembali diserahkan ke tim penyidik hari ini, jadi jika ditotalkan sudah ada 15 barang bukti yang diserahkan oleh terlapor FAPP hari ini di Barreskrim Mabes Polri. Kami juga masih memantau jalannya pemeriksaan terhadap Panji Gumilang yang nampaknya ini cukup alot, masih akan cukup panjang. Belum ada keterangan juga yang diberikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan pemeriksaan Panji Gumilang hari ini. Sementara demikian, Putri Viola, kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasinya, Vena Kintan. Dan pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Ken, masalah dari pengumpulan dana-dana ini, iuran atau apapun juga bentuknya yang diperoleh
dari jamaah, dari para santri ini, mereka bagaimana menyerahkannya? Apakah mereka mentransfer ke rekening atau sebenarnya diserahkan saja kepada anggota mungkin di sana? Nah, kalau Anda kata juga mentransfer rekening, atas nama siapa rekeningnya? Atas nama Panji Gumilang atau ada nama-nama lainnya, Mas Ken? Ya, di teritorial Al Zaitun, di Gerakan NI-nya kan sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden sudah lengkap. Jadi nanti yang menyerahkan biasanya masing-masing daerah. Jadi mereka transfer, ada yang katanya cash, tapi ada yang menarik terkait rekening yang untuk dana bos ini ya. Karena saya melihat sendiri itu ditransfer bukan ke atas nama yayasan, tapi ditransfer atas nama ke rekening AS Panji Gumilang. Nah, menurut saya ini juga masuk dalam pidana ya. Jadi ini saya rasa juga bisa ditindaklanjuti karena jelas kan, dan mungkin yang transfer juga akan bakal kena juga gitu. Saya ulang, yang ditransfer ke rekening atas nama pribadi Panji Gumilang adalah dana BOS, bantuan operasional sekolah, maksud Anda Mas Ken? Ya, informasi waktu saya melihat sendiri dan saya tanyakan ini anak dana apa dana BOS katanya. Baik, Mas Ken, dana-dana tersebut yang ada di rekening pribadi dari Panji Gumilang, apa gunanya atau dimanfaatkan untuk apa? Apakah juga untuk perputaran ataupun juga biaya dari Al Zaitun atau mungkin hanya untuk kepentingan pribadi saja? Ya informasi yang dapat katanya untuk operasional Al Zaitun, tapi selengkapnya kita nggak tahu kan, kita kan nggak bisa cross check ke sana langsung. Baik, dana BOS berapa yang Anda ketahui diterima dan ditransfer ke rekening pribadi? Kemarin saya nggak ngelihat detailnya, cuman ada rekening transfer ke rekening AS Panji Gumilang, karena cuma diperlihatkan sebentar, ini loh ada bukti transfernya begitu. Baik, singkat saja Mas Ken terakhir, Mas Ken mengatakan ada hal yang juga diperhatikan, difokuskan adalah bagaimana para jamaah hingga saat ini sudah keluar, masih dimintai uang, masih harus membayar iuran. Pak Ito mengatakan Mas Ken bisa melaporkan, ada rencana untuk melaporkan hal ini? Kami malah targetnya sebenarnya bukan di sini, malah kita pengen makar, karena memang ini sejatinya adalah gerakan makar, mendirikan negara dalam negara. Ini yang di cover seolah-olah jadi pesantren, kelihatannya bagus. Nah ini kita berharap juga dulu pas zaman Pak Susno Duaji ketika Kapolda Jabar ini sudah pernah, dan kita berharap ini bisa ditindaklanjuti kembali. Baik, Mas Ken, terima kasih Mas Ken untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Baik, Pak Ito, sepertinya ini juga pihak kepolisian harus berkejar-kejaran, pihak PPATK juga seperti itu, karena jangan sampai ketika sudah dinyatakan oleh Prof. Mahfud MD dibuka faktanya ada 256 rekening, tapi ternyata kemudian sudah ada antisipasi dari pihak Al Zaitun, kemudian ataupun pihak Panji Gumilang dan bisa menarik semua uangnya. Pak Ito. Baik Mbak Putri, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Yudi ya, bahwa cara yang bisa dilakukan sesuai pengalaman saya dalam menangani kasus TPPU itu dimulai dari pelaporan pidana dari seseorang yang memberikan sesuatu kepada pihak lain secara melawan hukum. Hingga nanti di sana penyidik akan mempunyai kewenangan untuk meminta bank diblokir atau dibukukan dulu rekeningnya. Dari sana baru nanti akan ditelusuri, ya, akan masuk dari tempat-tempat lain sehingga kita bisa mengungkap kasus untuk TPPU-nya. Jadi tanpa ada laporan pencucian uang atau laporan pidana ini mungkin agak sulit dan agak lama waktunya ya Mbak ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ken seperti masalah makar, saya kira mungkin sebaiknya kita sekarang mengamankan dulu dana-dana yang berasal dari umat, terutama yang memang sudah keluar dari Al Zaitun. Itu kan sudah memenuhi persyaratan pidana atau unsur pidana memberikan sesuatu secara melawan hukum. Sehingga penyidik mempunyai kewenangan untuk minta bank terkait untuk memblokir dulu rekening yang bersangkutan. Hingga dengan di situ baru kita bisa menelusuri kasus TPPU-nya. Saya kira mungkin itu yang bisa kita lakukan secara efektif saat ini, Mbak. Baik, Pak Ito. Pernyataan penutup mungkin juga dari Mas Yudi. Ada pandangan lain mengenai hal ini? Ya, tentu yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana para korban, ya. Tadi apakah itu korban karena uang gitu kan, atau yang lainnya itu bisa dipulihkan kembali lah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini kan rekeningnya sudah jelas 256 rekening. Ya, agar jangan sampai ya rekeningnya saldonya menjadi kosong gitu ya. Ya itu harus segeralah diblokir minimal oleh PPATK dulu. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamankan aset-asetnya. Seperti tadi saya katakan kembali yang pertama adalah supaya orang-orang yang dalam tanda kutip merasa menjadi korban ya, itu bisa untuk melakukan recovery aset mereka, dikembalikan. Kemudian ketiga, saya sepakat dengan Pak Ito ya bahwa
untuk memulai ini, walaupun tentu nanti ada proses ya, kalau ternyata PPATK ada mengeluarkan LHA bisa disampaikan ke penegak hukum, misalnya kepolisian gitu ya, tetap pelapor penting, gitu kan. Untuk apa? Untuk menjadi narasumber ya, untuk menjadi orang yang melaporkan bahwa saya menjadi korban, sehingga ada predikat crime-nya, yaitu penipuan, sehingga nanti bisa diseret bahwa rekening-rekening yang ada tersebut yang diduga transaksi mencurigakan berasal dari penipuan misalnya, seperti itu Mbak. Tapi sekali lagi bahwa 256 rekening ini benar-benar menjadi hal yang mencurigakan gitu Ya, kan. betul. Jadi istilahnya kok bisa punya 256 rekeningnya. Dan betul. satu hal yang perlu disampaikan lagi pada publik ya dari Prof. Mahfud adalah berapa sih mutasi rekeningnya? Ya, jangan sampai 256 rekening begitu telusuri ternyata hanya berapa miliar, gitu kan? Ya, Kita masih baik. ingat bagaimana Rafael Alun misalnya kan, kemudian kita ingat bagaimana transaksi mencurigakan yang yang 259 triliun itu kan luar biasa. Ya, Nah betul. seperti itu. Dan Baik. empati kita juga kepada korban itu ya. Ya. Dan kita harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan ya dengan asas praduga tidak bersalah gitu kan, siapa yang bersalah Ya. dihukum gitu kan, dan kemudian korbannya bisa dipulihkan. Baik, Seperti itu. Mas Yudi terima kasih Siap. memberikan pandangan mengenai hal ini. Pak Ito juga terima kasih Pak Ito, dan selamat malam tentunya pada para narasumber.